Dan akhirnya ya, jadi setelah di acara Unpack kemarin itu gue cuma bisa mupeng doang ngeliatin dari jauh si Samsung Galaxy S25 Edge, nggak boleh pegang sama sekali. Dan nih sekarang nih gue dapat kesempatan buat icip-icip HP tertipisnya Samsung. Ini dia Samsung Galaxy S25 Edge. Jadi setelah pertama kali megang, gue tuh ngerasa, wah gila ini HP tipis banget. Terus lihat tuh layarnya, bezelnya juga simetris. Dan kalau kalian pegang langsung ini kerasa enteng banget ya. Karena beratnya itu cuma 163 gram. Dan ketipisannya ini cuma 5,8 mm. Jadi yang pertama gue notice ternyata tuh layarnya gede banget ya. Ada di 6,7 inci. Ini hampir-hampir mirip ya kalau kita sandingin langsung sama Galaxy S25 Ultra. Ini hampir mirip, beda dikit doang di bagian layarnya. Dan karena ini HP tipis, jadi yang harus diutamakan adalah durability-nya. Jadi Samsung itu menggunakan frame yang berbahan titanium. Ini kuat banget dan bagian layarnya juga dilapisi sama Corning Gorilla Ceramic 2 yang terbaru. Buat kalau di bending itu aman ya. Nah, kita sedikit body tour dulu ya. Di bagian sebelah kanannya ini ada tombol power sama volume. Ini juga clicky ya. Terus dipencetnya juga enak. Nggak oglek-oglek. Ini memang build quality-nya paten ya. Terus di bagian atas ini ada mic, 2 lubang mic. Di bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah itu ada slot SIM card, USB-C sama grill speaker. Nah, di bagian belakang ini ada 2 kamera. Nah, ini ada frame-nya ya di bagian kameranya. Terus ada lampu flash dan desainnya sih menurut gue ini simple, minimalis, tapi tetap kelihatan elegan. Dan kalau menurut gue, kalau kita ngomongin HP tipis, apalagi yang flagship ya, ini jadi sesuatu yang fresh untuk sekarang ini ya. Kalau kita lihat HP tipis itu adanya di flagship 10 tahun yang lalu. Kayak Oppo R5 waktu itu tipis banget HP-nya. Dan kalau di Samsung sendiri, fun fact-nya adalah dia ada di Samsung Galaxy S6. Itu bedanya cuma 1 mm doang. Kalau di S6 itu 6,8 mm, kalau di sini 5,8 mm. Nah, sekarang gua pengen bandingin langsung sama Samsung Galaxy S25 Ultra. Kira-kira seperti ini gambarannya. Ini berasa banget tipisnya tuh. Kalian bisa lihat di sini. Kalau secara desain sih menurut gua ini sangat-sangat premium banget ya. Dipegangnya juga plek, mantep, pakem. Kalau dari pilihan warnanya itu ada 3 ya. Ada titanium yang icy blue, terus ada titanium jet black, dan satu lagi nih titanium silver. Dan hero colornya gue rasa yang warna yang ini ya, titanium silver. Nah, sekarang kalau kita ngomongin chipsetnya, jeroannya, ini sama ya kayak di S25 Ultra. Dia pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Terus RAM-nya itu 12 GB, storage-nya ada pilihan 256 dan 512. Oke, jadi buat sedikit aja ngasih tahu performanya seperti apa. Meskipun ini adalah HP yang sangat-sangat tipis, tapi menurut gue ini punya performa yang tinggi banget. Gue tadi udah tes install dan benchmark Antutu. Dia bisa dapetin skor 2,2 juta. Sebenarnya ini skor sedikit aja lebih kecil daripada si Samsung Galaxy S25 Ultra yang dapetin skor waktu itu gue dapetnya 2,4-2,5 juta lah ya. Tapi menurut gue sebagai HP yang sangat-sangat tipis, punya performa yang setinggi itu, apalagi dari skor benchmarknya udah sampai 2,2 juta, menurut gue sesuatu yang sangat spesial ya. Tapi yang sedikit diragukan adalah kapasitas baterainya nih. Ini kapasitas baterainya itu ada di 3900 mAh. Yang artinya ini jauh banget lebih kecil daripada Samsung Galaxy S25 Plus, malah nggak lebih besar dari Samsung Galaxy S25 yang base modelnya. Cuma ya buat memastikan ya mungkin kita harus cobain langsung, ngetes langsung ketahanan baterai dari Samsung Galaxy S25 Edge ini. Sampai ke bagian layarnya, ini layarnya juga udah pakai layar yang 2K, pakai Dynamic AMOLED 2X. Nah, kalau lihat layarnya tuh, layarnya kinclong, bezelnya ini bener-bener tipis, simetris. Ini mirip-mirip banget sih ya ketipisannya sama si Samsung Galaxy S25 Ultra. Tapi ya namanya flagship pasti enak lah buat dipakai nonton. Ditambah lagi speakernya itu udah stereo dan vibrating motornya juga mantap ya, asik, tactile banget. Dan dia juga udah punya fingerprint ya, untuk security-nya ada fingerprint under display. Untuk ke bagian OS-nya ya, karena S25 Edge ini adalah HP baru ya udah pasti dong pakai One UI 7, dimana Android-nya juga udah pasti Android 15 dan security update-nya juga udah yang terbaru.
Pastinya dapat update-nya juga panjang karena mengikuti HP flagship S-Series-nya Samsung, yaitu 7 kali OS update. Nah, untuk kebagian AI-nya gimana nih Bang? Nah, AI-nya itu sama persis sama kayak Samsung Galaxy S25 Ultra. Dia dapat semua Galaxy AI yang ada di S-Series ya. Call Assist, Writing Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Assist, Drawing Assist, sampai ke Gemini. Sama yang dapat Gemini Advance itu juga dapat ya promonya. Terus Now Brief-nya juga itu juga ada. Nah, sekarang kita ke bagian kameranya. Dia punya dua kamera, di mana main kameranya itu adalah 200 megapiksel dan ultra wide kameranya itu 12 megapiksel. Dari kedua kamera ini itu ada lensa makronya juga ya, berarti dia pakai ultra wide-nya ya untuk makro fotonya. Nah, yang menarik adalah Samsung ngeklaim kalau engineering mereka itu membuat kamera daripada Samsung Galaxy S25 Ultra yang 200 megapiksel itu bisa masuk ke HP yang setipis ini. Ada 10% reduction gitu supaya bisa fit ya ke body yang setipis ini. Dan untuk kamera depannya itu 12 megapiksel, ini dia kamera depannya. Ukuran punch hole-nya juga lumayan kecil. Nah, untuk interface kameranya nih, tampilan utama dari kameranya ini ada 1 kali, 0,6 kali, dan 2 kali, 4 kali, dan digital zoom ini up to 10 kali. Dan ini kita lihat di sini ini tetap sama ya, ada exposure value-nya, terus ada kayak semacam filternya nih di sini nih. Semua filternya tuh dapat semua, sama seperti kayak di Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan di sini videonya, perekaman videonya karena dia bisa karena dia pakai sensor daripada 200 megapikselnya, dia bisa rekam video 8K 30 fps lock di sini, 8K 30 fps lock untuk kamera utamanya, dan untuk 4K 60 ini bisa di kedua lensanya, sama di kamera depannya ya, dia bisa 4K 60 fps. Kita pindah ke kamera depan. Nah, ini kamera depannya nih, dia bisa 4K 60 dan ada pilihan untuk merekam dalam format yang lock di kamera depannya. Dan sisanya paling sama ya, potret juga ada, terus di sini nih export RAW itu juga ada, Pro Video juga ada, Night Dual Recording juga ada ya tuh, seperti ini. Udah mulai agak gelap, ini contoh perekaman kamera belakangnya. Ini di 4K 60 fps. Kita bisa pindah-pindah lensa tuh ke ultra wide, 1 kali, 2 kali, 4 kali, dan bisa juga ya pakai yang slider zoomnya seperti itu. Paling terakhir yang bikin bingung adalah ini segmennya untuk siapa ya. Nah, kalau yang gua tangkap sih adalah ini segmennya ada di antara Samsung Galaxy S25 Plus dan Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan untuk orang-orangnya yang beli ya, gua rasa ini adalah untuk orang yang suka dengan HP yang stylish kayak di Samsung Galaxy Z Flip contohnya. Itu kan suka banget sama HP yang tipis, kecil, compact, gampang dibawa-bawa. Dan juga suka sama Samsung Galaxy S25 Ultra tapi ngerasa ketebelan. Nah, itu dia, gue rasa orang-orang itu yang mungkin akan switch tertarik untuk menggunakan Samsung Galaxy S25 Edge ini. Dan yang paling terakhir adalah soal harga ya, ini yang sangat-sangat mencengangkan, yaitu dia punya harga untuk yang storage-nya 12256 itu harganya start di 19.499, dan untuk yang 512 itu harganya di 21.499. Tapi ada promo. Biasanya kalau Samsung itu kalau PO itu kan ada promo. Itu ada cashback up to 750.000 untuk yang reservasi. Nah, itu masih dibuka sampai tanggal 26. Untuk yang ikutan PO dan juga reservasi plus itu juga ada promo double storage ya. Jadi kalau kalian beli dan pilih yang 256 itu dapatnya yang 512. Jadi beli yang 512 itu seharga 19.499. Oke, jadi gua rasa segitu aja video kita mengenai icip-icip nih Samsung Galaxy S25 Edge. Akhirnya gue bisa ngerasain megang langsung gimana experience-nya menggunakan HP ini. Dan gue juga penasaran ya, nanti mungkin kita bakal ngetes kemampuan performa dan baterainya dari HP ini. Jadi tunggu aja videonya di channel Droidland. Gue pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.